Oke lah, kita sambil jalan ya. Saudara, kembali ke konsep tadi. Jadi kalau saudara membuat pabrik pupuk, saudara mulainya dari mana? Ini yang paling penting. Saya tidak nuntut saudara harus mulai dari tunggu proyek biogas turun dulu baru saudara kerja. Tapi kita mulainya dari yang paling sederhana. Jadi tadi kalau saudara sudah punya keyhole 3 kali 3 meter, ini adalah lubang kunci, ini adalah pintu masuk saudara pertama. Kemudian dari keyhole ini saudara nanti melihara ayam. Nah, ayamnya ini dimulai dari mana sebenarnya? Begini ceritanya. Setiap rumah tangga kita punya namanya limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dikenal juga liruta. Limbah rumah tangga ini sediakan limbah 2 biji. Ini yang berisi apa? Air leli, nasi sisa, sayur sisa, tulang sisa, minyak sisa masuk di sini. Setelah ini penuh kurang lebih selama 7 hari, penuh, terus disaring. Disaring ini keluar 2. Yang pertama adalah padat. Ini jadi pakan ternak. Yang kedua adalah cair yang menjadi POC, pupuk organik cair. POC ini saudara aplikasikan kemana? Ke sini, ke ukuran lahan 3 kali 3. Terus yang kedua, pakannya bagaimana caranya, Pak? Dari limbah rumah tangga tadi saudara saring, saudara campur dengan dedak bisa, saudara campur dengan daun singkong bisa, daun kangkung bisa, sayur-sayur yang ada bisa. Tujuannya untuk apa? Sebagai pakan ternak. Pakan ternaknya tidak harus banyak, saudara mulai 10 plus 1. 10 ekor ayam betina ditambah dengan 1 pejantan. Kandangnya tidak perlu besar, kandangnya cukup buat 1,5 kali 3 meter. Ini 1 kandang. Siapa di antara saudara yang kepengen jadi miliarder? Ada? Semua. Jangan semua, saya, gitu ya. Saya mau jadi orang sukses, saya mau ingin jadi orang miliarder. Kenapa kok jadi orang miliarder itu penting, saudara? Jadi orang sukses itu penting. Beginilah, ketika kita belum sukses, saudara ngomong ke semua orang tidak akan dipercaya orang. Percayalah, betul atau tidak? Betul. Saudara akan dianggap cuma tidak bisa apa-apa aja. Tetapi ketika saudara menjadi orang sukses, saudara ngomong salah pun ditiru orang. Betul. Betul ya? Betul. Karena itu jadilah orang sukses, tapi jangan salah ngomong. Jadilah yang betul ngomongnya. Banyak orang selalu berpikir di desa itu tidak ada potensi, Pak, untuk menjadi orang kaya. Karena saudara melihat pekerjaannya tadi ya, Pak KB sudah sampaikan. Menjadi petani itu kayak kan madesu, masa depan suram, kan gitu kan. Tidak ada apa-apa di desa. Itu orang yang salah cara berpikirnya. Tetapi kalau saudara betul dengan cara berpikir, saudara akan mengubah. Saya mau menjadi orang desa. Kenapa saya mau jadi orang desa? Karena hanya, saya ulangi ya, hanya orang desalah yang bisa punya kesempatan menjadi miliarder itu mudah. Saya ulangi, hanya orang desa yang bisa menciptakan menjadi miliarder itu mudah. Kenapa kok saya katakan mudah? Yang pertama, saudara, tanah di desa masih luas atau tidak? Luas sekali. Terus yang kedua, di desa itu sepanjang mata memandang kan masih tanah kosong, kadang-kadang sawah, kadang-kadang hutan, kan cuma itu aja, betul? Itu adalah peluang bisnis yang paling penting. Kalau orang yang tidak bisa melihat itu seolah-olah tidak ada guna, seolah-olah itu barang yang tidak penting, karena mereka tidak tahu ilmunya. Nah, saya punya program ayam menjadi miliarder dalam waktu 3 tahun. 3 tahun lama atau sebentar terjadi miliarder?
Seorang yang jadi pegawai negeri, pegawai pabrik, percayalah 10 tahun dia belum jadi miliarder kok. Betul kan? Betul. Kalau enggak main korupsi dia tidak pernah jadi miliarder. Tetapi seorang petani dia punya kesempatan hanya 3 tahun. Tapi ikuti langkah-langkahnya, jangan melompat-lompat ya. Bertahap, step by step. Ini yang paling penting. Jadi 10 plus 1 konsepnya ayam itu begini saudara, 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 hari ngeram, plus 60 hari dia merawat anaknya. Saudara tahu ayam kampung kan? Betul tahu ya? Nggak usah cari bibit dari mana-mana, cari bibit yang ada di daerah saudara sendiri. Syukur-syukur yang hari ini saudara punya. Jadi konsepnya ayam itu 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 hari mengeram, 60 hari dia merawat anak. Kalau kita total ini ada 98 hari, yang kebaca 100 hari. Kalau 1 tahun itu adalah 365 dibagi 100, ini ketemu 3,65. Anggap aja kalau ayam telurnya 10, berarti 1 tahun ayam itu punya anak, anggap aja 36 ekor saudara. Banyak atau sedikit anak ayam satu beranak 36 dalam 1 tahun? Banyak. Kalau hidup semua. Jadi konsepnya begini, tahun pertama saya punya 10 ekor ayam, dikalikan 36, ketemu berapa? 360. Mati separuh saudara. Mati separuh itu karena apa? Karena tidak menetas bisa, betul ya? Sudah dipelihara mati, bisa juga kecepit, kurang makan, kalah sama temannya, itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi kalau dibagi 2, ini ketemu 180, kalau ini dibagi lagi, ini 90 jantan, 90 betina. Saya minta tolong, yang jantan dijual, bukan untuk kita, tetapi untuk buat kandang sama beli pakan untuk adik-adiknya. Jadi ini namanya investasi, menabung. Jadi ini dijual untuk beli pakan sama buat kandang lagi. Sehingga apa? Tahun kedua yang betina kita pelihara 90 plus 10 jadinya 100. Kali 36 sama, ketemu 3.600, dibagi 2 ketemu 1.800. Ini sama 900 jantan, 900 betina. Yang jantan dijual untuk pelihara, untuk beli pakan, untuk buat kandang. Nah, kemudian saya mau tanya nih, di tempat saudara harga ayam berapa kira-kira? Rata-rata 40 sampai 50 lah ya. Boleh 40? Murah enggak kalau 40? Sangat murah. Sangat murah. Kalau jual sesuatu, jualah semurah mungkin, kasih barang sebagus mungkin. Itu hukum. Supaya apa? Supaya saudara menjadi pemimpin. Seandainya saudara di sini 1.800 kalau dikalikan dengan 40, ketemu berapa angkanya? 72 juta. Separuh untuk beli pakan, modalnya berarti 36. 36 dibagi 12 ketemu berapa? Kalau seandainya saudara, daerah saudara nih paling jauh, Sumeneb, berapa UMR di sana? Berapa? 19. 1.900.000. Coba bayangkan. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi pegawai. Padahal ketika saudara pelihara ayam 10, 2 tahun saja, saudara sudah punya perusahaan sendiri lah, di rumah sendiri lah, dengan gaji per bulan 3 juta. Kalau Magelang lebih, hampir sama ya, Magelang 18-19 juta, 19 ya, 1.800.000, 1.900.000 ya. Nah, kalau saudara cuma puas kepengen jadi pegawai, cukup 2 tahun saudara pelihara ayam. Saudara tinggal menikmati hasilnya. Tetapi seandainya saudara, saya tidak mau cuma jadi pegawai sendiri, saya mau menjadi bos. Saya mau sudah bayar orang untuk yang bekerja. Saya mau menjadi pengusaha. Saudara tingkatkan investasi, puasa lagi dulu setahun. Tahun ketiga jangan tetap puasa,
ditambah 900 berarti ada 1000. 1000 kali 36 ketemu 36.000. 36.000 dibagi 2 tetap mati, tinggal 18.000. Kalau dikalikan 40 sama, ketemu uang berapa? 720 juta. Separuh untuk beli pakan, 360 juta untuk beli pakan, 360 juta penghasilan saudara. Satu bulan sudah dapat gaji berapa? Kalau 36 juta dibagi apa? 360 juta dibagi 12, satu bulan 30 juta. Kalau gaji 30 juta sebulan sudah kaya atau belum? Kaya. Sudah kaya. Sudah bisa parkir mobil Pajero di depan rumah. Sudah boleh lah, sudah boleh lah. Sudah boleh punya Pajero ini. Nah, pertanyaannya sekarang satu, begini. Bagaimana saudara bisa 10 menjadi 1000? Syukur-syukur bisa menjadi lebih dari 1000. Nah, saudara di desa, di tempat manapun, yang menjadi problem, yang menjadi masalah adalah bagaimana membuat sumber pendapatan. Ini ceritanya gampang di atas kertas, tetapi peliharanya nanti juga gampang. Saudara senang ketika awal. Saudara akan jenuh ketika saudara berpikir tentang pakan. Banyak orang selalu berpikir, saya kok bisa kok beli ayam 100 ekor. Jangan berpikir 100 ekornya kalau saudara belum tahu sistemnya. Saudara punya ayam 100 nih. Saudara tahu enggak pakannya ayam 100 itu berarti 72 juta dibagi 3, bagi 2 ketemu 36 juta. Berarti pakannya per bulan sudah 3 juta sendiri saudara. Untuk pakannya. Pertanyaannya dari mana uangnya? Nah, dari mana inilah yang harus kita gali. Saudara datang ke sini, nanti kita akan ajari. Jadi mulai dari produksi sampai bagaimana kita bisa menjual. Karena apa? Kalau saudara tidak bisa menjual, ini sama dengan 0 kosong, 0 besar. Tidak ada artinya apa-apa. Siapa yang berpikir menjual itu mudah? Menjual itu mudah atau sulit? Menjual itu sulit. Saudara di sini mulai jadi pemimpin. Saudara mulai harus cari berapa rumah makan di desa saudara. Saudara harus mencari berapa rumah makan di kecamatan saudara yang makan ayam goreng. Saudara harus bangun hubungan dengan mereka. Jangan nunggu besar dulu. Mulai kecil, mulai cerita. Saya punya ayam. Mau ndak terima? Mau ndak terima? Seandainya di satu desa saudara ada 10 saja rumah makan. 10 itu banyak atau sedikit rumah makan? Banyak. Di desa itu ada 2 atau 1 rata-rata rumah makan? Antara 2 sampai 3, betul kan? Berarti kalau saya bilang 10 berarti butuh berapa rumah makan? Sorry, berapa desa kira-kira? 5 sampai 10 desa? Seandainya tidak usah banyak-banyak saudara. Satu rumah makan itu cuma butuh 2 ekor saja setiap hari. Rumah makan butuh 2 ekor itu banyak atau sedikit? Banyak. Sedikit, Pak. Sedikit toh ya? Mau masak ayam cuma 2 ekor sehari kan sedikit sekali ya toh? Berarti kebutuhannya satu hari adalah 20 ekor. Kelihatannya kecil saudara. Tapi kemampuan saudara di sini, seandainya punya induk cuma 100, kemampuan saudara cuma 1.800 dibagi, anggap aja yang jantan 900, kalau dibagi 12 itu ketemu berapa? Coba dihitung, 900 kalau dibagi 12 ketemu berapa? Ternyata pertanian itu penting matematika ya. Iya. Berapa? 75 ekor sebulan. Halo? Kalau di desamu cuma ada 10 saja warung, atau di kecamatanmu ada 10 saja warung, itu setiap hari saudara butuh 220, kalau kali 30 itu sama dengan 600. Jadi kalau ada orang tanya, Pak, kalau saya punya 1000 ekor jualnya kemana? Tidak usah jual kemana-mana saudara, satu kecamatan saja kurang.
Paham di sini? Banyak orang selalu berpikir kalau besar tidak bisa jual itu karena tidak pernah melakukan. Nah, bagaimana sistemnya supaya bisa berhasil? Ini yang kita sebut dengan nama teori gara-gara.